Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Baskoro dari kelompok keahlian matematika kombinatorika ITB. Selamat datang di kuliah saya MA 4152, Kapita Selekta Matematika Diskrit 1. Kuliah ini bernilai 4 SKS yang merupakan kuliah pilihan di program studi Sarjana Matematika ITB. Sebelum kuliah kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi tentang perkuliahan MA 4152 ini. Ya. Yang pertama, saya ingin sampaikan capaian pembelajaran di sini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kami sangat mengharapkan mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengalamannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam 4 hal ini. Yang pertama, kemampuan analisis dan berpikir kritis. Kemudian mahasiswa juga harapannya dapat belajar mandiri berkaitan dengan konsep matematika lanjut, terutama konsep teori graf yang lebih advance. Kemudian yang ketiga, dapat mengikuti perkembangan matematika, dan yang terakhir ini yang saya kira sangat penting sekali, kemampuan pemecahan masalah atau problem solving bagi mahasiswa terasah dalam perkuliahan ini. Ada 4 jam setiap minggunya kita mendedikasikan untuk perkuliahan ini pada hari Rabu dan hari Kamis. Semuanya jam 7 sampai jam 9. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas perkembangan terkini dari teori graf, ya. Kita akan mengambil beberapa topik kajian tertentu yang sekarang ini sedang mendapatkan perhatian cukup banyak dari para peneliti, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Karena ini merupakan perkembangan terkini, maka bahan-bahan yang kita akan gunakan banyak bersumber pada artikel-artikel ilmiah terbaru, ya. Dan ini ada beberapa artikel yang saya sampaikan sebagai bahan pustaka wajib yang nantinya akan kita jadikan referensi pembahasan dalam perkuliahan ini. Adapun evaluasi mahasiswa kita akan dasarkan pada 3 kegiatan. Yang pertama bersumber pada ujian. Jadi nanti kita akan mempunyai ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana ujian ini akan bobotnya 50%. Kemudian tugas proyek individu itu akan kita berikan 4 kali dengan bobot 20% untuk evaluasi. Dan yang ketiga adalah kegiatan diskusi kelompok. Nanti mahasiswa kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok dan kita berikan soal atau topik untuk diskusi kelompok. Kita akan adakan 3-4 kali dengan bobot 30%. Untuk mata kuliah prasyarat, ya, di kurikulum dikatakan memang prasyaratnya adalah MA 2251, Matematika Diskrit. Dan saya kira Anda semuanya sudah mengambil atau sudah memahami, mendalami bahan atau konsep dari matematika diskrit tersebut. Adapun tema pembahasan yang kita akan angkat pada perkuliahan kita adalah penentuan koordinat atau lokasi relatif dari semua titik yang ada pada graf berdasarkan konsep jarak terhadap suatu himpunan atau suatu partisi. Jadi kita akan menentukan bagaimana cara untuk memberikan alamat atau address atau koordinat pada satu graf yang diberikan pada kita. Ya, bayangkan bisa jadi graf ini cukup besar, ya. Bisa ribuan titik dan ribuan sisi, dan kita ingin menentukan setiap titik-titik yang ada di graf itu
alamat atau pengalamatan atau koordinat relatif terhadap suatu himpunan atau satu partisi yang kita pilih. Sebagai gambaran umum, katakanlah kita mempunyai graf G seperti ini dengan sekian titik dan sekian sisi. Ya. Kita ingin menentukan himpunan S yang merupakan subset dari himpunan titik di G, sedemikian sehingga himpunan S ini bisa menjadi himpunan referensi atau himpunan pembeda. Artinya bisa membedakan semua titik yang ada di graf G ini. Nah, dengan kata lain, himpunan S ini bisa memberikan alamat atau bisa memberikan koordinat yang unik kepada semua titik yang ada di graf G. Nah, dan kita ingin mencari himpunan S yang terkecil di dalam graf G tersebut, ya. Dan himpunan S inilah nanti kita akan sebut sebagai himpunan pembeda. Selanjutnya, kita juga bisa mempunyai cara lain untuk menentukan referensi yang kita akan gunakan dalam pengalamatan atau dalam pemberian koordinat kepada semua titik. Dengan cara kita dasarkan pada suatu partisi. Ya. Jadi, himpunan titik yang ada di graf G ini kita partisi, ya. Sedemikian sehingga dengan partisi ini kita bisa menjadikan referensi untuk menentukan semua koordinat titik-titik yang ada di graf G. Ya. Dan bila partisi ini bisa memberikan alamat atau koordinat yang unik kepada semua titik yang ada di graf G, maka partisi ini kita akan sebut nantinya sebagai partisi pembeda. Nah, kalau kita teruskan pembicaraannya pada topik bahasa yang kita akan bahas pada perkuliahan ini, maka kita akan mempunyai 3 topik ya, yang berkaitan dengan tema yang saya jelaskan tadi. Ya. Ada 3 topik yang kita akan bahas. Topik yang pertama adalah dimensi matriks dari suatu graf, di mana topik ini atau gagasan ini, notion ini, itu dikenalkan oleh Slater pada tahun 75 dan Harari dan Melter pada tahun 76 secara bersama-sama, ya. Kemudian topik yang kedua yang kita akan bahas pada perkuliahan ini adalah dimensi partisi suatu graf yang dikenalkan oleh Chartrand dan kawan-kawan pada tahun 2000, ya. Di mana untuk topik yang kedua ini, dimensi partisi suatu graf ini, yang akan menjadi referensi nantinya adalah partisi dari himpunan titik yang ada pada graf. Ya. Untuk topik yang pertama tadi, dimensi matriks, yang kita akan jadikan referensi adalah subset atau himpunan bagian, ya, dari satu himpunan titik yang ada pada graf tersebut, ya. Dan topik bahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan bilangan kromatik lokasi suatu graf, ya. Ini juga dikenalkan oleh Chartrand dan kawan-kawan tahun 2002. Dan topik ini sebenarnya merupakan bagian khusus, ya, dari dimensi partisi suatu graf. Jadi ketiga topik ini yang kita akan bahas pada perkuliahan kita MA 4152, ya. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan perkuliahan ini, dan saya ucapkan selamat belajar, ya. Selamat mengikuti perkuliahan saya 4152. Terima kasih.